Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Aziz Purnama dari kelompoknya dengan NIM 0203071024. Saya akan menjelaskan materi mengenai pengetahuan dasar tentang sistem operasi. Yang pertama ada DOS. DOS adalah sistem operasi berbasis teks yang dikembangkan oleh Microsoft pada tahun 1981. DOS adalah sistem operasi pertama yang digunakan pada komputer pribadi. DOS sangat populer pada tahun 1980 dan awal 1990-an. Keluarga DOS terbagi menjadi beberapa kelas, yakni pertama MS-DOS, kedua IBM PC-DOS, ketiga DR-DOS, keempat Novell Personal Network, kelima Caldera DOS, keenam FreeDOS. Lalu selanjutnya masuk ke Unix. Unix adalah sistem operasi multi pengguna dan multi tugas yang dikembangkan oleh AT&T Bell Labs pada tahun 1969. Unix adalah salah satu sistem operasi yang paling populer di dunia, terutama di lingkungan server dan akademis. Jenis Unix terdiri dari yang pertama ada AIX, kedua Domain X, ketiga Darwin, keempat CTIX, kelima District, dan seterusnya. Lalu selanjutnya ada OS2, adalah sistem operasi yang dikembangkan oleh IBM Microsoft pada tahun 1987. OS2 dirancang sebagai pesaing Windows. OS2 sempat populer di lingkungan korporat karena stabilitas dan keamanannya. Namun, OS2 kalah bersaing dengan Windows karena kemudahan penggunaan dan banyak aplikasi yang tersedia untuk Windows. Lalu selanjutnya ada Microsoft Windows. Microsoft Windows adalah sistem operasi yang dikembangkan oleh Microsoft. Windows adalah sistem operasi yang paling populer di dunia. Digunakan oleh miliaran orang di seluruh dunia. Windows tersedia dalam berbagai versi, mulai dari Windows 11 untuk desktop dan laptop hingga Windows Server untuk server. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Sistem operasi Linux adalah jenis sistem operasi komputer yang bebas dan sumber terbuka, didistribusikan di bawah lisensi GNU (General Public License) atau JPL, yang memungkinkan pengguna untuk mengunduh, menginstal, dan mengubah kode sumber sistem operasi secara gratis. OS Linux terdiri dari kernel Linux yang dikembangkan oleh Linus Torvalds dan berbagai perangkat lunak yang dikembangkan oleh komunitas open source. Sebagai sistem operasi yang bebas dan sumber terbuka, OS Linux menjadi populer di kalangan pengguna komputer yang memiliki minat pada teknologi dan ingin lebih memahami cara kerja sistem operasi Selain itu, OS Linux juga digunakan oleh banyak perusahaan dan organisasi di seluruh dunia karena kemampuannya yang dapat diubah dan disesuaikan sesuai kebutuhan mereka. iOS adalah sistem operasi perangkat lunak yang dikembangkan oleh Apple secara khusus untuk mendukung pengoperasian produk mobile device atau perangkat genggam. iOS tidak hanya dipakai pada ponsel iPhone, melainkan juga di perangkat genggam Apple lainnya seperti tablet iPad dan pemutar musik iPod. Android, sistem operasi yang sangat sering dijumpai di smartphone ini dirancang oleh Google yang menggunakan basis kernel Linux yang ditujukan untuk mendukung kinerja dari perangkat elektronik dengan layar sentuh seperti smartphone. Ya, jadi di sini saya akan membahas Artificial Neural Network. Artificial Neural Network merupakan salah satu pemodelan kompleks yang dapat memprediksi bagaimana ekosistem merespon perubahan dan variabel lingkungan dengan terinspirasi oleh cara kerja sistem secara biologis. Algoritma yang berikutnya ada CNN atau bisa disebut Convolutional Neural Network. Convolutional Neural Network adalah salah satu jenis neural network yang biasa digunakan pada data image. CNN ini bisa digunakan untuk mendeteksi dan mengenali objek pada sebuah image. Convolutional Neural Network adalah sebuah teknik yang terinspirasi dari cara mamalia sampai manusia menghasilkan persepsi visual seperti contoh di atas. Secara garis besar, Convolutional Neural Network tidak jauh beda dengan neural network biasanya. CNN terdiri dari neuron yang memiliki wake, bias, dan activation function. Convolutional layer juga terdiri dari neuron yang tersusun sedemikian rupa sehingga membentuk sebuah filter dengan panjang dan tinggi dalam kurung pixel. Arsitektur dari CNN dibagi menjadi dua bagian, yaitu ada Feature Extraction Layer and Fully Connected Layer atau bisa disebut MLP. Yang pertama ada Feature Extraction Layer. Proses yang terjadi pada bagian ini adalah melakukan encoding dari sebuah image menjadi features yang berupa angka-angka mempresentasikan image tersebut. Berikutnya ada Full Connected Layer. Fitur map yang dihasilkan fitur extraction masih berbentuk multidimensional array sehingga harus melakukan flatten atau reshape fitur map menjadi sebuah vektor agar bisa digunakan sebagai input dari Full Connected Layer.
Lapisan fully connected adalah lapisan di mana semua neuron aktivitas dari lapisan sebelumnya terhubung semua dengan neuron di lapisan selanjutnya, seperti halnya jaringan saraf tiruan biasa. Saya Benedictus Aditya Pratama akan menjelaskan pada bagian YOLO. YOLO atau You Only Look Once adalah algoritma dalam bidang fisik komputer yang digunakan untuk deteksi objek dalam gambar atau video secara real-time. Konsep YOLO pertama kali diperkenalkan pada tahun 2016 oleh Joseph Redmond dan langsung menjadi pembicaraan di kota karena jauh lebih cepat dan jauh lebih akurat daripada algoritma deteksi objek yang ada. YOLO V7 dirilis pada 6 Juli 2022 dan telah dianggap sebagai tonggak sejarah dalam industri deteksi objek. YOLO V7 muncul sebagai model deteksi keberatan real-time tercepat dan paling akurat. Pengetahuan umum terkait AI pada ranah bahasa. Yang pertama itu ada LNP, Natural Language Processing atau NLP, adalah bidang ilmu komputer yang berfokus pada interaksi antara komputer dan bahasa manusia. NLP bertujuan membuat komputer memahami dan menghasilkan bahasa alami layaknya manusia berkomunikasi. Yang pertama itu NLP telah menjadi bidang studi yang aktif pada tahun 1950-an. Beberapa penelitinya adalah yang pertama Alan Turing, Noam Chomsky, Margaret Mitchell. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Fahrezi. Di sini saya akan menjelaskan IRNN atau Recurrent Neural Network. Pertama kali diusulkan oleh Frank Rosenblatt pada tahun 1960-an. Rosenblatt mengembangkan model IRNN yang disebut perseptron berurutan, yang dapat digunakan untuk mempelajari pola dalam data berurutan. LSTM, Long Short Term Memory, adalah jenis khusus dari IRNN yang dirancang untuk mengatasi keterbatasan memori jangka pendek. LSTM memiliki sel memori khusus yang dapat menyimpan informasi penting untuk jangka waktu yang lama, memungkinkan mereka memahami hubungan antar kata yang terpisah jauh dalam teks. Pertama, LSTM telah menjadi salah satu model IRNN yang paling populer. LSTM telah digunakan untuk berbagai aplikasi NLP. Struktur LSTM. LSTM terdiri dari 3 unit, yaitu input gate, forget gate, output gate. Selanjutnya di nomor 3, pada setiap langkah, LSTM melakukan 3 proses, yaitu input gate, forget gate, dan output gate. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.